Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Itu suka berdusta, berbohong dia. Tahukah Abu Hurairah siapa itu yang datang 3 malam lalu? Enggak tahu ya Rasul. Dekat syaitan. Itu syaitan sendiri. Itu syaitan dalam hadis sahih. Itu syaitan. Karena itu Abu Hurairah kalau amalkan, beliau tidak bisa datang lagi. Bayangkan, berarti ayat kursi itu menjaga kita, menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita. Itulah Al-Quran. Berarti Al-Quran sangat luar biasa bagi kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf, di rumah kita banyak masalah terjadi di antara keluarga di rumah tangga gara-gara syaitan tinggal sama kita di rumah. Tapi kalau isi rumah dengan Al-Quran, syaitan enggak bisa tinggal di rumah. Syaitan enggak boleh mengganggu keluarga kalau membaca Al-Quran. Khususan suratul Baqarah. Usahakan amalkan. Kapan-kapan di rumah, luangkan waktu baca suratul Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda, qal, innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan. Rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah, syaitan akan lari jauh, kabur dari rumah tersebut. Tak boleh tinggal di rumah atau mengganggu keluarga yang mempunyai senjata suratul Baqarah. Aman, selamat rumah kita. Bahkan dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW bersabda, qal, iqra'u suratul Baqarah. Bacalah suratul Baqarah, kata Rasulullah. Bacalah suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Siapa yang mengambil suratul Baqarah mendapatkan keberkahan, berkah harta, umur, sihat, keluarga, semua diberkahi oleh Allah melalui wasilah suratul Baqarah. Wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, enggak peduli, enggak pernah baca, kata Rasulullah, menyesal dia, rugi dia nanti. Karena menawarkan sesuatu yang luar biasa, tapi dia mengabaikan. Wala yastati'uha al-batala, tidak kena madarah dari sihir, paranormal, syaitan, jin, enggak bisa mengganggu, enggak bisa membuat madarah bagi keluarga yang mempunyai suratul Baqarah. Karena itu banyak sampai penyakit hadirin, masalah-masalah di rumah itu bisa jadi gara-gara sihir, syaitan, jin dan lain sebagainya. Karena itu dianjurkan membaca suratul Baqarah di rumah. Berarti hari ini kita dapat ada beberapa amalan. Yang pertama ayatul kursi, yang amalan sangat ringan, cuma 1 ayat. Yang kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang ketiga suratul Baqarah, baca di rumah. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai akhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha muktasabat. Baca semua. Bisa enggak kira-kira? Pernah enggak baca suratul Baqarah sekaligus di rumah? Pernah enggak bagaimana? Kita buka Al-Quran, baca bismillah dari awal, enggak berhenti sampai akhir. Bisa enggak kira-kira? Kalau kita coba kalau baca suratul Baqarah rumah, kalau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, butuh waktu berapa lama kurang lebih? Coba lihat. 2,5 juz. 2 juz setengah kurang lebih. Kalau mau baca kurang lebih butuh waktu berapa lama? 2 jam. Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam kurang lebih. Tergantung bacanya. Saya kenal beberapa jamaah yang baca rutin suratul Baqarah di rumah. Setiap hari saya kenal dia. Bacanya lancar, hadar. Saya tanya kira-kira baca suratul Baqarah butuh waktu berapa lama? 1 jam. Kalau bacanya hadar. Dan saya sudah coba beberapa kali. Saya lihat jamnya berapa? Kurang lebih 1 jam. Kalau bacanya lancar, hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau bacanya seperti itu kurang lebih 1 jam. Kalau baca tilawah Alif Lam
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau baca seperti ini kurang lebih 2 jam. Mau kita coba baca sama-sama? Oh, panjang ini. Enggak salah saya sampaikan. Ya, usahakan. Mohon maaf, kita setiap hari masing-masing punya handphone, betul tak? Kalau kita main handphone itu berapa jam kira-kira? Berjam-jam kan? Ya, apalagi yang suka main, suka games atau suka nonton sesuatu sampai 1 jam, 2 jam enggak terasa, betul tak? Tapi Al-Quran berat. Kenapa begitu? Usahakan kapan-kapan luangkan waktu. Apalagi kita yang butuh, khususnya yang punya hajat, punya masalah, punya harapan besar, punya sesuatu belum bisa selesai. Baca surah Al-Baqarah, ambillah manfaatnya, ambillah barakahnya, khususnya di rumah baca. Kalau bisa sekaligus dari awal sampai akhir. Tidak harus setiap hari, seminggu sekali bisa luangkan waktu baca. Belum bisa dari awal sampai akhir, bagi 2, bagi 3, bagi 4 tidak masalah. Tapi kapan-kapan luangkan waktu, usahakan membiasakan diri membaca Al-Quran. Usahakan, sebagaimana kita bisa duduk lama main HP, bisa santai bersama teman, keluarga, tetangga, ngobrol, ngopi, bisa 1 jam, 2 jam. Usahakan membiasakan diri kita duduk bersama Al-Quran membaca sampai 1 jam, 2 jam. InsyaAllah bisa. Wallahi kenikmatannya sangat luar biasa dan barakahnya sangat luar biasa untuk diri kita, untuk dunia dan akhirat. Karena itu saudara, orang yang selalu bersama Al-Quran dia beruntung dunia dan akhirat. Semoga ya Rabb dunia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran dan akhirat ya Rabb kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Berarti ayatul kursi khususan kita dianjurkan membacanya ada 3 waktu. Yang pertama kapan? Di pagi dan di sore hari. Sekali saja. Dan sesudah salat fardu 5 waktu itu paling penting supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap malam sebelum tidur dianjurkan membaca ayatul kursi. Semoga ya Rabb ilmu yang saya sampaikan ini singkat tapi insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Semoga ya Rabb kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Bisa di antara waktu-waktu yang diberikan oleh Allah dari pagi sampai malam 24 jam bisa meluangkan waktu walaupun sebentar, 1 jam, setengah jam, 1 juz, setengah juz. Intinya jangan sampai lewat 1 hari 1 malam tidak sempat membaca Al-Quran. Semoga ya Rabb kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum tutup biasa saya sampaikan doa. Ada doa singkat. Saya suka sampaikan kepada jemaah di mana-mana. Karena doa ini siapa yang membacanya didoakan oleh surga. Bayangkan, siapa yang membaca doa ini didoakan oleh surga. Surga sendiri didoakan. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah surga, membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. 3 مرات 3 kali. Qalat al-jannah. Surga berkata, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali, langsung surga mendoakan, Ya Rabbi, masukkan orang ini ke dalam surga. Luar biasa.
Kalau surga yang mendoakan kita, insya Allah aman. Bukan ustaz, bukan syekh, bukan siapa-siapa. Surga yang meminta kepada Allah. Berarti kalau baca doa hari ini, surga mendoakan kita hari ini. Kalau baca besok, surga mendoakan lagi besok. Baca setiap hari, surga mendoakan setiap hari. Ya Rabbi, masukkan orang ini ke dalam surga. Kalau surga yang mendoakan kita, insya Allah kita menjadi ahli surga. Karena itu baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Mari kita sama-sama membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Alhamdulillah, sudah baca 3 kali, yakin surga mendoakan kita semua. Ya Rabbi, masukkan seluruh jamaah Masjid Babut Taqwa ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang berkumpul di Masjid Babut Taqwa ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Saya serahkan ke tim Yayasan Layar Da'wah yang biasa mengajak Bapak Ibu bergabung dalam program Al-Quran. Kalau punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan ini. Siapa yang tahu amalan saleh ini, ya Rabb, menjadi barakah, menjadi amalan jariyah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.